Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus. Kembali kita pada malam hari ini bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan Rabu 21 Juli 2021. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu untuk segala kasih karunia yang Kau boleh limpahkan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang pagi hingga malam hari ini Tuhan. Kami pada malam ini datang kembali dengan kerinduan hati kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan nats Alkitab kita pada malam ini yang terambil dari Lukas 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17 dengan judul nats perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita malam hari ini, dan tema kita malam ini adalah berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, kisah domba yang hilang merupakan sebuah perumpamaan tentang cinta kasih Allah yang maha luas terhadap manusia, di mana gembala mengenal domba-dombanya. Demikian pun domba-domba mengenal siapa gembalanya. Mengapa sang pemilik domba begitu terfokus pada satu yang terhilang? Ingatlah bahwa ia adalah pemiliknya. Di hadapan pemilik, seluruh domba adalah hartanya yang berharga. 99 domba sama berharga dengan satu domba yang hilang. Bagi sang pemilik, ia tak mau kehilangan miliknya. Tuhan pun demikian. Bagi Tuhan, kita semua adalah miliknya dan berharga di matanya. Orang benar dan orang berdosa sama-sama milik Tuhan. Ketika satu saja orang berdosa terhilang, Tuhan akan mencari dan menyelamatkannya. Karena ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Perumpamaan domba yang hilang adalah gambaran kita manusia yang seringkali mengingkari Tuhan yang amat mencintai kita. Kita meninggalkan kasih-Nya, jatuh dalam dosa,
dan mau memisahkan diri dari kasih Tuhan. Namun, seperti gembala, Tuhan tidak ingin membiarkan kita hilang dan tersesat. Sekalipun kita menghilang, Ia tetap setia mencari dan menemukan kita. Sebab kasih-Nya pada orang benar dan pendosa tetaplah sama, tanpa pandang bulu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, rangkaian kata yang bermakna yang dibangun di dalam Lukas 15 ini ada 3 rangkai kata. Yang pertama adalah kata hilang. Artinya adalah orang yang berdosa. Lalu yang kedua kata ditemukan. Artinya adalah orang yang bertobat. Lalu kata sukacita artinya adalah keselamatan. Kalau kita rangkaikan, ketika orang hilang dan ditemukan ada sukacita. Konkretnya, ketika orang yang berdosa datang di dalam pertobatan, maka dia akan memperoleh keselamatan. Nah, jika gembala saja begitu mengasihi dombanya, apalagi Allah yang di dalam Alkitab dikatakan sebagai Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Keluaran 34 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Tuhan begitu mengasihi manusia karena kita berharga di matanya. Betapa Allah benar-benar menghargai setiap manusia, pribadi lepas pribadi, tanpa membeda-bedakan yang benar dan yang salah. Karena keselamatan kita adalah hanya karena kasih Allah belaka, atau kita kenal dengan sola gratia, bukan hasil kerja manusia. Siapakah yang hilang itu, amang inang saudaraku yang terkasih? Apakah kita termasuk di dalamnya? Sebelum hati kita dijamah oleh Roh Kudus, sehingga bisa menerima Kristus sebagai juru selamat, maka semua orang pada dasarnya seperti domba yang tersesat. Demikian juga manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Berbuat baik seberapapun banyaknya, persembahan seberapapun banyaknya, itu semua tidak bisa menghapus dosa kita. Amang inang, menurut Alkitab, kita sekalian sesat seperti domba. Inilah pesan inti Injil Lukas, yaitu sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Inilah yang dirasakan Tuhan Yesus ketika ada seorang berdosa bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saat itu pula sorga dipenuhi dengan sorak-sorai sukacita. Tangan Tuhan selalu terbuka menyambut anak-anaknya yang terhilang, yang mau kembali kepadanya. Sungguh Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Oleh karena itu, amang inang, Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Yesus, selagi masih ada waktu dan kesempatan, jangan pernah sia-siakan anugerah keselamatan yang Dia berikan. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Sebab jika kita sudah terlambat, kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaikinya. Yang ada hanyalah penyesalan, tiada arti. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
yang baik, yang teramat baik. Kami anak-anak-Mu begitu berharga di hadapan-Mu, sehingga sekalipun kami tersesat dan jatuh dalam dosa, Engkau tetap mencari dan menyelamatkan kami. Kiranya kami pun sanggup menghargai diri kami sendiri dengan berperilaku kudus, tidak tercemar oleh dosa dan kegelapan. Tolong kami Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini, itu termeterai di dalam hati dan pikiran kami, agar kami juga mampu melalui pertolongan Roh Kudus-Mu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap menjaga melindungi kami hingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar serta nafas yang baru yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Allah Bapa. Di atas segalanya ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang Engkau akan curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.